inilah si episode 3. Ini adalah channel Malfresh, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Episode kali ini dimulai dengan diperlihatkannya Tamakti yang baru saja kembali ke istana Ratu Ken. Sudah 12 tahun lamanya dia menjalankan misi pencarian terhadap suku Alkeni dan anak-anaknya Jarlamarel. Tamakti sudah mendatangi berbagai desa dan menginterogasi mereka semua. Namun hasilnya tetap nihil. Tamakti mengaku telah mengecewakan Ratu Ken. Dia siap menerima apapun konsekuensinya atas kegagalan misinya. Tetapi Tamakti meminta satu permintaan. Dibandingkan harus dieksekusi di atas altar, Tamakti lebih memilih untuk bunuh Dirman selayaknya seorang pejuang yang terhormat. Ratu Ken yang menghargai pengabdian dari Tamakti selama 20 tahun terakhir berkata akan mengabulkan permintaan tersebut. Di sisi lain, tampak Haniwa dan Bababos tengah berburu bersama di hutan. Karena pengetahuan dari buku yang dibacanya, Haniwa berhasil membuat panahnya sendiri dan menunjukkan kemahirannya dalam berburu. Dia bisa dengan mudah membidik seekor kalkun untuk mereka santap nantinya. Ketika Bababos memujinya, Haniwa tampak senang sembari mengatakan kalau lain kali dia akan menangkap seekor rusa untuk ayahnya. Ketika mereka berdua kembali ke desa, tampak semua orang sudah berkumpul. Seorang nenek-nenek yang seringkali disebut Mama mengumumkan kalau kemarin malam telah lahir seorang bayi. Tetapi bayi itu lahir dalam keadaan tidak utuh. Ibu bayi yang ternyata adalah Souter menuding Paris dan Bababos sudah mengutuk bayinya. Akan tetapi, Mama yang mengetahui kebenarannya segera meluruskan hal tersebut. Dia berkata bahwa bayi dari hasil hubungan sedara akan lahir menjadi monster. Maksudnya di sini bayi itu akan mengalami kelainan genetika seperti cacat dan sebagainya. Jadi, sedikit info, ternyata Souter ini menjalin hubungan terlarang dengan keponakannya sendiri, yaitu Gatorbugs. Parah sekali ya guys. Karena itu, untuk menghindari terjadinya hal serupa, Mama menyarankan agar mereka pergi ke festival. Alasannya karena di festival nanti mereka bisa bertemu dengan orang baru dan mendapatkan pasangan dari desa lain. Tetapi Bababos segera menolak tegas usulan tersebut. Selama bertahun-tahun mereka terus menghindari festival karena di luar mereka akan diburu. Selama mereka tidak pergi kemana-mana, maka mereka semua akan aman. Setelah mengatakan itu, Bababos pun pergi dari situ. Tapi ternyata Mama tidak membiarkan masalah itu berakhir begitu saja. Dia kembali menemui Bababos untuk mempertimbangkan keputusannya. Mama mengatakan bahwa mereka sudah lama terisolasi. Banyak orang yang mempertanyakan apakah keputusan Bababos untuk melindungi penduduk desa atau hanya berusaha melindungi anak-anaknya saja. Dan jika Bababos terus melarang, maka para penduduk desa pastinya akan diam-diam pergi berkeliaran tanpa sepengetahuannya. Jadi ya lebih baik diizinkan gitu dan bisa diawasi daripada nanti para warga pergi sembunyi-sembunyi sendirian. Setelah mengatakannya, wanita tua itu pun pergi. Dalam kebingungannya, Bababos mencoba menanyakan saran dari istrinya. Lalu Magra berpendapat kalau sebaiknya Baba menuruti keinginan para penduduk. Karena jika para penduduk pergi berkeliaran tanpa adanya pengawasan, para penduduk bisa saja diikuti oleh pemburu penyihir. Mereka berdua ingin melindungi kedua anaknya, dan untuk mewujudkannya, tempat ini tidak boleh sampai ketahuan oleh orang lain. Setelah mendengar itu, Baba pun berubah pikiran dan setuju dengan saran dari istrinya. Mereka berdua lalu bersiap untuk pergi ke festival sembari mengawal para penduduk desa agar sampai ke tujuan dengan selamat. Haniwa mengungkapkan kekecewaannya karena dia dan saudaranya tidak diizinkan untuk ikut. Tetapi ibunya tetap bersikeras melarangnya. Ketika mereka berdua mulai berdebat, Haniwa tak sengaja melontarkan kata yang tidak pantas untuk diucapkan. Tentang dia yang hanya ingin ikut ramean gitu kan, dan katanya sama sekali tidak tertarik memiliki seorang pasangan yang buta. Mendengar ucapan itu, Magra segera menegurnya. Haniwa tersadar kalau ucapannya salah dan langsung minta maaf. Ketika ibunya sudah keluar, Baba memperingatkan Haniwa untuk tidak sombong ataupun merendahkan orang lain yang tidak memiliki kemampuan sepertinya. Di sisi lain,
Karena keinginan Tamakti yang ingin mengakhiri hidupnya sendiri, dia berencana untuk menjatuhkan diri dari atas bendungan. Ratu Ken menunggu berjalannya eksekusi tersebut dengan perasaan cemas dan juga gusar. Namun tiba-tiba seorang pelayan datang dengan membawa sebuah berita. Dan berita itu ternyata yang ditulis oleh Gutterbug sebelumnya. Pada akhir episode 2 kemarin diperlihatkan jika pesan itu ditemukan oleh seorang penduduk. Dan sepertinya penduduk itu melaporkannya. Hingga kini pesan tersebut sampai ke tangan Ratu Ken. Setelah membaca isinya, Ratu Ken segera mendatangi Tamakti dan menghentikan hukumannya. Dia kemudian berkata kalau tugas Tamakti belum selesai. Kembali ke suku Alkeni. Ketika semua persiapan telah selesai, Baba Boss dan penduduk desa Alkeni segera melakukan perjalanan menuju tempat festival diselenggarakan. Meski sudah dilarang, ternyata Haniwa dan Kofun diam-diam mengikuti dari belakang. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, mereka akhirnya sampai saat hari sudah berganti malam. Di tempat itu terdapat sebuah pasar yang menjual berbagai macam barang dan juga makanan. Ketika Haniwa dan Kofun sedang asik melihat-lihat, mereka tidak sengaja menyaksikan kelompok yang melakukan eksekusi terhadap orang-orang yang dituduh sebagai seorang penyihir. Kelompok tersebut bukanlah pemburu penyihir, tapi mereka dengan semena-mena melakukan pengeksekusian. Dan para korban yang tertuduh hanya berdasarkan dugaan saja. Orang-orang bernasib malang itu langsung dibakar dengan begitu keji. Kofun yang menyaksikan hal tersebut merasa tidak kuat dan memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Setelah berada cukup jauh, dia berhenti di suatu tempat untuk memuntahkan isi perutnya. Baru saja Kofun berdiam sesaat. Beberapa orang tak dikenal muncul dan menangkapnya. Kofun berusaha meminta tolong dengan memanggil Haniwa, tapi suaranya tidak terdengar karena berada cukup jauh. Sementara itu, Haniwa masih berada di acara festival untuk melihat apa yang selanjutnya terjadi. Beberapa saat kemudian, acara puncak dari festival itu pun dimulai. Orang-orang yang hadir pada acara tersebut akan bertemu dan mendapatkan pasangannya masing-masing. Keesokan harinya Haniwa terbangun dari tidurnya karena mendengar suara teriakan dari seorang ibu yang baru saja kehilangan anaknya. Ibu itu memanggil-manggil nama anaknya dengan panik. Dan baru saja diketahui jika anaknya telah diculik oleh sekelompok pemburu budak. Melihat situasi tersebut, Haniwa baru sadar jika Kofun juga telah menghilang. Ia buru-buru mendatangi kedua orang tuanya dan memberitahukan hal tersebut. Meski Haniwa tahu dia akan dimarahi karena ikut secara diam-diam, tapi dia mengabaikan itu karena keselamatan Kofun lebih penting. Baba Boss, Magra, Haniwa, dan Paris kemudian segera pergi mencari Kofun yang diculik. Sementara para penduduk desanya disuruh pulang duluan. Haniwa berkata kalau dia melihat sebuah kepulan asap yang tidak jauh dari sana. Dan dia menduga kalau pemburu budak itu membawa Kofun ke tempat itu. Setelah mengetahuinya, Baba meminta Haniwa untuk menunjukkan jalan. Ketika mereka sampai di tempat kepulan asap itu berasal, Haniwa melihat sebuah pesan yang ditinggalkan oleh Kofun. Dalam pesan itu, Kofun memberitahukan bahwa dia masih hidup dan menyuruh Haniwa untuk terus mengikuti jalan. Haniwa segera memberitahukannya kepada orang tuanya. Namun dia lupa kalau ibunya tidak tahu soal dia dan saudaranya yang bisa membaca dan menulis. Mengetahui anak-anaknya sudah menyembunyikan hal tersebut, Magra tampak kecewa. Tetapi dia mencoba mengesampingkan hal itu karena mereka harus segera menyelamatkan Kofun. Sementara itu, Kofun tampak dibawa ke suatu tempat bersama dengan orang-orang yang diculik, sama sepertinya. Dia lalu berkenalan dengan seorang gadis bernama Fetin, yaitu anak yang dicari-cari oleh ibunya tadi. Kembali ke rombongan Baba Boss. Setelah terus mengikuti kepulan asap, Haniwa melihat sebuah bangunan yang menjadi tempat ditahannya anak-anak yang diculik. Baba merasakan adanya kefamiliaran dengan tempat tersebut. Karena ternyata dulu ayah dan kakeknya juga seorang pemburu budak. Tidak hanya mereka, Baba Boss pun juga sama. Dia telah diajari untuk menyiksa dan membunuh orang-orang tidak berdosa. Namun hal itu telah dikuburnya dan hanya menjadi bagian masa lalu. Baba telah lama mengubur bagian dari dirinya yang kejam itu. Tapi kini dia akan membangunkan sosok tersebut demi menyelamatkan putranya kembali. Baba berniat untuk pergi sendirian dan melarang Haniwa untuk ikut.
karena dia tidak mau menunjukkan sosoknya tersebut di hadapan putrinya. Setelah itu, Baba tampak masuk ke dalam bangunan itu dengan menyandra salah seorang penjaga. Kofun yang melihat kedatangan ayahnya segera memberi tanda untuk ayahnya bahwa dirinya berada di tempat itu. Tutup matamu, ucap Baba Boss pada Kofun. Meski Baba Boss tidak bisa melihat, tetapi kemampuan bertarungnya berada jauh di atas rata-rata. Dengan kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya, Baba Boss mampu menghadapi mereka semua meski hanya seorang diri. Sang pemimpin yang menyadari jika dirinya sudah terpojok, kemudian menyandra Kofun untuk memprovokasi Baba Boss. Namun, Baba berhasil memenangkan pertarungan tersebut dengan cepat. Tiba-tiba, salah seorang pemburu budak berlari dan berniat untuk kabur. Tapi dia segera tumbang karena terkena anak panah dari Haniwa. Sepertinya Haniwa lagi-lagi tidak menuruti perkataan orang tuanya untuk menunggu, karena dia merasa sangat khawatir. Beberapa saat kemudian, Baba Boss pun kembali bersama kedua anaknya ke tempat Magra dan Paris berada. Tidak hanya Kofun, Baba juga menyelamatkan anak perempuan bernama Vetin tadi. Dia merasa senang sekaligus lega karena anaknya selamat dan dalam keadaan baik-baik saja. Meski tidak dapat dipungkiri jika Magra masih marah tentang anak-anaknya yang sudah membuka kotak pemberian jar Lamarel. Dia kecewa karena mereka sudah menyembunyikan hal itu darinya dan membuatnya menjadi satu-satunya orang yang tidak tahu. Dia kecewa karena mereka sudah menyembunyikan hal itu darinya dan membuatnya menjadi satu-satunya orang yang tidak tahu. Singkat cerita, mereka pun telah kembali ke desa. Haniwa dan Kofun berusaha menjelaskan kepada Magra dan berharap hal itu bisa meredakan kemarahannya. Magra segera memeluk kedua anaknya itu karena cintanya lebih besar dari kemarahan yang dirasakannya sekarang. Ia lalu berkata bahwa sudah saatnya mereka berdua mengetahui kebenaran tentang jar Lamarel. Magra lalu meminta Baba Boss untuk memanggilkan Paris karena Paris juga perlu mengetahui hal itu. Ketika sudah di luar, raut wajah Baba Boss tampak berubah cemas. Ia seperti merasakan adanya bahaya yang akan datang. Dan benar saja, pasukan pemburu penyihir telah datang dan berada tak jauh dari desa mereka berada saat ini. Bersambung berlanjut ke episode 4. Setelah berhasil menemukan tempat perlindungan penduduk desa Alkeni berdasarkan pesan dari Gatherbugs, Tamakti dan pasukannya segera menyerbu tempat tersebut. Mengetahui kedatangan pasukan pemburu, Magra segera mengemas barang berharganya yang ia sembunyikan di bawah bebatuan lantai. Di tengah kecemasan penduduk desa, Gatherbugs mencoba memprovokasi untuk menyerahkan Magra dan Paris kepada para pemburu penyihir. Tujuannya adalah agar penduduk desa Alkeni dapat selamat dan dibiarkan hidup. Secara diam-diam, Baba Boss memberikan isyarat kepada kedua pengikut setianya untuk segera pergi ke sungai. Saat Gatherbugs terus mencoba mempengaruhi para penduduk desa, Kofun menangkap dan menyandranya untuk mengalihkan perhatian mereka semua. Baba Boss dan juga yang lainnya lalu segera pergi menuju sungai dengan Kofun yang masih menyandra Gatherbugs. Namun tiba-tiba seorang gadis bernama Bow muncul dan mengatakan kalau dia juga ingin ikut. Sebenarnya Bow ini adalah Shadow suku Alkeni. Dia adalah Shadow yang dimintai bantuan oleh Gatherbugs dan bibinya dulu. Haniwa berkata bahwa Gatherbugs pantas mati karena pengkhianatannya selama ini. Namun Kofun yang memiliki hati yang lembut hanya memukul wajahnya saja dan meninggalkannya. Sayangnya kebaikan hatinya itu telah membawa masalah karena setelah kepergian mereka, Gatherbugs segera bangkit dan pergi menuju para pemburu penyihir untuk memberitahukan kemana keluarga Baba pergi.
Di sisi lain, Tamakti bersama para pasukan pemburu penyihir telah mengepung seluruh penduduk desa Alkeni. Ketika mereka semua diminta untuk berlutut, Mama mencoba menjelaskan bahwa tidak ada penyihir di antara mereka. Sayangnya, Tamakti sama sekali tidak memiliki belas kasihan. Tanpa ragu dia langsung membunuh Mama dengan menusukkan pisau di lehernya. Sesaat kemudian, Jitterbugs datang untuk memberitahukan tentang keluarga Bababos yang telah kabur menuju sungai. Sementara itu, Bababos membawa keluarganya menuju sebuah rakit yang telah ia buat. Meski rasanya mustahil bagi seseorang yang buta dapat membuat rakit tersebut, namun Bababos mampu melakukannya. Sudah sejak jauh-jauh hari Bababos menyiapkannya, karena dia sudah memiliki firasat kalau para pemburu penyihir suatu saat pasti akan datang. Saat rakit itu mulai berlayar, para pemburu penyihir telah mengepung di setiap sisi sungai. Namun karena mereka semua tidak dapat melihat, mereka tidak mengetahui keberadaan Bababos dan keluarganya yang sedang berada di atas rakit. Awalnya hal itu berjalan baik, mereka hanya harus diam sehingga keberadaan mereka tidak akan ketahuan. Rakit itu terus melaju dengan tenang mengikuti arus air. Tetapi keadaan mulai berubah ketika Tamakti menyuruh pasukannya untuk mulai terjun menyeberangi sungai. Karena tidak punya pilihan lain, Bababos memutuskan untuk turun dan menghabisi para pemburu satu persatu. Sayangnya, dalam pertarungan tersebut, Bababos harus kehilangan dua pengikut setianya yang bernama Arka dan Matal. Dari kejauhan, Haniwa melihat keberadaan Jitterbugs di dekat Tamakti. Ia lalu segera mengambil anak panahnya dan membidiknya tepat mengenai Jitterbugs. Mampus tak? Jitterbugs yang terluka karena anak panah tersebut mencoba meminta pertolongan kepada Tamakti. Tetapi saat dirasa kalau Jitterbugs sudah tidak berguna lagi, Tamakti memutuskan untuk membunuhnya saja. Sungguh kejam. Tamakti yang sadar jika dia tidak akan bisa mengejar Bababos yang pergi menggunakan rakit, memutuskan untuk menghentikan pengejaran. Namun ia segera memerintahkan pasukannya untuk membunuh semua penduduk desa Alkeni yang tersisa. Ia juga meminta bawahannya segera memberikan kabar kepada Ratu Ken bahwa penyihir berhasil melarikan diri. Kabar itu bisa dengan cepat sampai pada Ratu Ken. Ia lalu segera mengadakan pertemuan bersama anggota parlemennya untuk membahas hal tersebut. Tapi karena kabar itu juga, salah satu anggota parlemen menyarankan agar Tamakti bersama dengan pasukannya diperbolehkan untuk pulang. Mereka telah terlalu lama pergi dalam misi perburuan yang tidak pernah ada hasilnya. Keluarga mereka sudah sangat merindukan kepulangan sosok ayah dan suami. Tapi alih-alih mendengarkan saran dari anggota parlemen, Ratu Ken justru ingin mengirim lebih banyak pasukan lagi untuk mencari anak-anak Jerlamarel. Obsesi dan cintanya kepada Jerlamarel telah membutakan mata dan hati Ratu Ken. Ya, kalian tidak salah dengar teman-teman. Sebenarnya, alasan Ratu Ken memburu Jerlamarel adalah ingin menjadikannya suami, lalu memperoleh keturunan dari Jerlamarel yang tentunya anak-anaknya itu bisa melihat. Katanya dia ingin menjadi dewi yang melahirkan anak-anak suci. Diceritakan dulu Jerlamarel adalah seorang budak yang melayani Ratu Ken. Tapi karena Jerlamarel mengaku memiliki kemampuan melihat, dia melarikan diri untuk keselamatannya. Kembali ke rapat, para anggota parlemen mencoba menyuarakan pendapat dan keluhan mereka. Di bawah kepemimpinan Ratu Ken, banyak rakyatnya yang menderita sebab Ratu Ken hanya peduli dengan pencarian Jerlamarel dan anak-anaknya. Anggota parlemen berharap Ratu Ken bisa segera sadar karena telah lalai dalam tugasnya sebagai pemimpin selama ini. Sayangnya, Ratu Ken justru pergi meninggalkan pertemuan itu tanpa mengucapkan satu patah kata pun.
Kembali pada sisi keluarga Baba Boss. Meski sedih karena kedua sahabatnya telah tewas, Baba dan keluarganya berhasil selamat dari kejaran para pemburu. Rakit itu tampak terus berlayar mengikuti arus air membawa mereka semua. Setelah kehilangan tempat tinggal, mereka tidak tahu kemana harus pergi. Paris kemudian mengeluarkan surat dan memberikannya kepada Kofun. Dia menjelaskan bahwa surat itu diberikan Jerla Marel untuk anak-anaknya. Paris telah memegang janji tersebut dengan teguh dan merasa bahwa sekarang sudah saatnya bagi Haniwa dan Kofun untuk menerimanya. Paris meminta Kofun membacakan suratnya di depan semua orang. Dalam surat itu Jerla Marel menjelaskan lokasi dan instruksi untuk mencapainya, yaitu dengan mengikuti arus sungai hingga mencapai Lavendel. Setelah mendengar isi surat itu, Magra berpendapat bahwa mereka tidak perlu mengikuti permintaan Jerla Marel. Mereka memiliki pilihan lain, yaitu mencari tempat tinggal baru dan melanjutkan kehidupan seperti keluarga biasa. Namun Haniwa dan Kofun memiliki pandangan berbeda. Mereka tidak ingin terus hidup dalam ketakutan dan menghindari dunia luar. Mereka yakin bahwa bertemu dengan Jerla Marel akan membawa perubahan positif bagi dunia. Meskipun Magra khawatir akan keselamatan anak-anaknya, Haniwa dan Kofun percaya bahwa melibatkan diri dengan Jerla Marel adalah langkah yang tepat. Dalam menghadapi perbedaan pendapat tersebut, Baba Boss memutuskan untuk melakukan voting. Dan hasil dari voting itu diputuskan bahwa mereka akan terus mengikuti arus sungai menuju lokasi Jerla Marel. Beberapa saat setelah hasil voting tadi, Kofun menghampiri Bow untuk menanyakan alasan kenapa dia lebih memilih untuk memihak padanya dan saudarinya. Bow lalu menjawab kalau dia tidak memiliki alasan yang khusus. Dan dia tahu bahwa pilihan yang diambilnya akan lebih sulit dan berbahaya. Tetapi dirinya sendiri tidak tahu harus melakukan apa. Bow baru saja kehilangan ibunya yaitu Mama. Meskipun ia tidak melihatnya langsung, tapi Bow tahu bagaimana kekejaman dari para pemburu penyihir yang tidak akan segan-segan menghabisi nyawa seseorang. Bow kemudian mengucapkan terima kasih karena Kofun mau berbicara dengannya. Namun untuk saat ini dia ingin dibiarkan untuk sendirian. Setelah kejadian di pertemuan parlemen, beberapa anggota termasuk Lady Anne dan Lord Dun memutuskan untuk melakukan kudeta dengan menyusun rencana pembunuhan Ratu Ken. Rakyat telah lama menderita dan mereka percaya bahwa mengakhiri kepemimpinan Ratu Ken adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri penderitaan tersebut. Tetapi saat ketiga anggota parlemen itu sedang merencanakan pembunuhan, tanpa sepengetahuan mereka, Shadow berpihak kepada Ratu Ken, menguping pembicaraan tersebut dan segera melaporkannya. Ternyata di kerajaan juga ada sosok Shadow ya. Berarti Shadow ini di mana-mana ada guys, seperti sebuah profesi. Beberapa saat setelah kejadian itu, Lady Anne mengundang Ratu Ken ke acaranya. Meski tahu bahwa itu adalah perangkap, Ratu Ken berpura-pura tidak mengetahuinya dan bertindak seperti biasa. Lady Anne mengatakan bahwa dia memiliki seekor burung dengan kicauan indah yang ingin ditunjukkan kepada Ratu Ken. Namun ketika sangkar dibuka, ternyata bukan burung yang ada di dalamnya melainkan seekor laba-laba beracun. Lord Dun meminta Ratu Ken untuk menyentuh laba-laba itu. Ingat ya teman-teman, mereka semua tidak dapat melihat. Tapi Ratu Ken yang sudah curiga sejak awal segera bertindak. Dengan bantuan pengikut setianya, Ratu Ken membunuh Lady Anne dan Lord Dun saat itu juga. Kembali lagi ke sisi keluarga Baba Boss. Setelah perjalanan yang panjang, mereka memutuskan untuk menepi dan istirahat sejenak. Saat pertarungan melawan para pemburu sebelumnya, salah satu dari pemburu berhasil melukai kaki Magra. Namun untungnya lukanya telah diobati oleh Paris. Karena hari sudah malam, mereka menyalakan api unggun dan bermalam di tempat tersebut. Tanpa sepengetahuan mereka, seseorang diam-diam mengawasi dari kejauhan. Mengawasinya menggunakan indera pendengaran dan penciuman kayaknya guys, soalnya kan mereka tidak bisa melihat. Keesokan paginya mereka baru menyadari bahwa barang-barang berharga mereka telah hilang. Sebagian dari mereka kehilangan senjata, termasuk Baba Boss yang kehilangan senjatanya. Meskipun senjata mudah tergantikan, Magra bersikeras untuk mencari kembali barang berharga miliknya, yaitu barang peninggalan dari ayahnya. Kofun dan Paris bertanya tentang apa barang tersebut, tetapi Magra enggan memberikan penjelasan lebih lanjut. Dia hanya menyebut bahwa barang itu dibungkus dalam kantong kecil seukuran kepalan tangan. Baba Boss mencoba menenangkan istrinya yang panik.
Dia mengerti bahwa barang itu mungkin sangat berharga bagi Magra, tetapi situasinya tidak memungkinkan bagi mereka untuk mencari barang tersebut. Mereka tidak memiliki senjata, dan para pemburu penyihir bisa saja sampai ke tempat ini jika mereka tidak berangkat sekarang. Baba Bos juga mengerti tentang apapun yang disembunyikan Magra mungkin adalah pilihan yang tepat untuk melindungi keluarganya, karena ia pun melakukan hal yang sama dengan menyembunyikan identitasnya di masa lalu. Tapi Baba Bos memohon meminta sedikit penjelasan agar dia mengerti mengapa mereka harus mencari barang itu, meski tahu hal tersebut akan membahayakan anak-anak mereka. Jadi penasaran barang apa sih yang dirahasiakan sama Magra ini? Di tengah-tengah pembicaraan itu, Kofun berkata kalau sepertinya dia tahu siapa yang telah mencuri barang-barang mereka. Dari kejauhan, Kofun melihat sebuah siluet seseorang yang berdiri di balik pepohonan. Di sisi lain, kabar tentang kematian Lady Anne dan Lord Dun menyebar dengan cepat. Seorang pelayan memberitahu bahwa para demonstran mulai melakukan protes setelah mengetahui bahwa pembunuhnya adalah Ratu Ken. Jika anggota parlemen dan demonstran bersatu, kemungkinan mereka akan berkolaborasi untuk menggulingkan Ratu Ken dari tahtanya. Dalam keadaan yang terdesak, Ratu Ken secara tiba-tiba memutuskan untuk pergi ke ruang kendali dan mematikan semua mesin di bendungan. Tanpa mesin yang beroperasi, bendungan tidak mampu menahan tekanan air yang terlalu tinggi. Dalam waktu singkat, bendungan yang dulu menjadi istananya mulai retak dan hancur oleh arus air yang meluap. Lah, Ratu Ken ini benar-benar egois dan jahat ya teman-teman. Break Nation. Bersambung berlanjut ke episode 5. Kalau kalian terhibur, jangan lupa like video ini lalu tinggalkan kesan dan pesan kalian di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih banyak dan sehat selalu buat kalian. Saya Sam Sulkohar. Bye-bye. Menyanyikan tentang kamu, menangis, tertawa, amarah, dan gelisah menjadi bumbu, dan semua latar biru menjadi saksi bisu.